Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di mata kuliah pembelajaran di laboratorium. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke materi pertama kita, yaitu terkait dengan ruang lingkup laboratorium untuk praktikum. Jadi, setelah kalian belajar mengenai RPKPS dan kontrak perkuliahan selama 1 semester. Nah, berikutnya kita belajar terkait dengan materi pembelajaran di laboratorium yang pertama, yaitu ruang lingkup laboratorium untuk praktikum. Nah, materi pertama ini nanti harapannya ada kompetensi yang bisa kalian capai hari ini. Yang pertama adalah kalian nanti mampu memahami fungsi dari laboratorium. Jadi tahu laboratorium itu sebenarnya apa dan fungsinya apa. Nah, kemudian kalian juga dapat memahami pentingnya laboratorium dalam pembelajaran biologi. Lebih lanjut sebenarnya pembelajaran IPA biologi. Kemudian berikutnya lagi adalah memahami bentuk-bentuk praktikum yang ada di laboratorium IPA biologi nanti. Nah, berikutnya yang pertama ini terkait dengan sarana dan prasarana. Nah, untuk jenjang SMP dan MTS, nah itu menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SDMI, SMP MTS dan SMA MA. Jadi khusus untuk SMP MTS sekurang-kurangnya harus memiliki prasarana berikut ini. Ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang pimpinan, ruang guru, dan sebagainya ini. Dan salah satunya adalah harus memiliki ruang laboratorium IPA untuk jenjang SMP MTS. Jadi ada peraturan Kementerian Pendidikan yang mengatur adanya sarana prasarana terutama ruang laboratorium IPA. Jadi ada ketentuannya. Oleh karena itu, jenjang SMP MTS wajib memiliki ruang laboratorium IPA untuk menunjang pembelajaran IPA. Begitu juga dengan jenjang SMA MA. SMA MA, nah ini sebenarnya ada banyak anak-anak, ada 18, tapi di sini tidak muncul. Nanti bisa saya share PPT-nya langsung sehingga bisa kelihatan. Jadi yang sisi kanan ini tidak nampak ketika ditaruh di slide PPT Google Slide. Nah, untuk SMA MA, menurut peraturan pemerintah juga, peraturan Menteri Pendidikan sama nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana juga. Jadi jenjang SMA sekurang-kurangnya itu memiliki prasarana ini. Jadi prasarananya hampir sama dengan jenjang SMP MTS. Yang berbeda hanyalah ini ada 5 prasarana yang berbeda. Yang pertama, jenjang SMA harus memiliki ruang laboratorium biologi, harus memiliki ruang laboratorium fisika, kimia, komputer, dan bahasa. Nah, ini wajib untuk jenjang SMA. Nah, oleh karena itu, dari peraturan pemerintah ini bisa diyakini bahwa pembelajaran IPA maupun biologi tidak akan bisa lepas dari kegiatan di laboratorium. Nah, karena ruang-ruang laboratoriumnya sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, sekarang kita masuk ke laboratorium. Sebenarnya laboratorium itu apa? Nah, di sini ada penjelasan singkatnya terkait laboratorium, yaitu tempat proses belajar mengajar dengan aktivitas praktikum. Jadi nanti ada prakteknya yang melibatkan interaksi antara peserta didiknya. Jadi antara peserta didik, antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, antara siswa dengan peralatan dan bahan yang ada di laboratorium, itu ada aktivitas hubungan timbal balik, ada interaksi antara ketiganya. Nah, karena adanya interaksi dan adanya aktivitas tersebut,
sehingga siswa nanti dapat mempelajari, dapat memperoleh pemahaman, dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai sifat, rahasia, maupun gejala-gejala alam kehidupan yang tidak dapat dijelaskan secara verbal. Jadi kadang ada materi-materi khusus yang dijelaskan secara verbal hanya melalui ucapan penjelasan saja kurang begitu memenuhi, sehingga perlu praktik langsung agar siswa dapat memahami apa yang terjadi dalam gejala-gejala alam tersebut. Nah, itulah fungsi laboratorium. Jadi sebenarnya gejala ini terjadi alami di alam dan dalam kehidupan sehari-hari, tapi dibawa ke laboratorium untuk dipraktekkan secara langsung dan dicari kenapa kok bisa seperti itu. Nah, jadi untuk praktek langsung terkait materi dan berada di laboratorium. Ditunjang oleh peralatan dan bahan serta sarana dan prasarana yang ada di laboratorium tersebut. Nah, kemudian adalah peranan laboratorium di perguruan tinggi. Nah, jadi ini khusus bagi mahasiswa. Nah, sebenarnya fungsi laboratorium di perguruan tinggi ini terkait dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang nanti meliputi kegiatan pengajaran. Nah, nanti menunjang kegiatan pengajaran melalui praktikum, kemudian menunjang kegiatan penelitian bagi mahasiswa dan dosen, dan juga terkait dengan pelayanan kepada masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau di perguruan tinggi fungsinya nanti fungsi laboratorium terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Kalau di sekolah mungkin lebih mengerucut terkait dengan aktivitas pembelajaran dan praktikum di tingkat sekolah tersebut. Nah, kemudian suatu laboratorium itu pasti ada pengelolaannya atau ada manajemennya. Nah, sebenarnya manajemen laboratorium ini akan dipelajari terpisah di mata kuliah yang terpisah juga. Nah, kenapa saya tampilkan di sini? Agar kalian mampu membedakan mana saja hal-hal yang dipelajari di manajemen laboratorium dan apa saja yang dipelajari di pembelajaran di laboratorium. Karena konteks keduanya yang berbeda. Nah, kalau di manajemen laboratorium itu nanti terkait dengan segala kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola laboratorium. Nah, kalau di pembelajaran di laboratorium itu terkait dengan seorang guru yang harus merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan praktikum untuk aktivitas mengajar di laboratorium. Nah, jadi itu bedanya. Nah, kalau manajemen laboratorium nanti terkait dengan ini fasilitas bangunan yang lengkap, sarana yang cukup, peralatan yang memadai, administrasi yang baik, pengelolanya yang efisien, serta memiliki tenaga ahli dan teknisi yang terampil. Nah, ini adalah beberapa cakupan di manajemen laboratorium. Tapi manajemen laboratorium ini bukan tidak penting. Ini malah sangat penting yang nanti akan sangat menunjang aktivitas praktikum yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa. Nah, kemudian adalah ini keberhasilan pengelolaan atau manajemen laboratorium. Nah, jadi di dalam laboratorium itu penting adanya pengelola atau tenaga laboratorium yang nanti diatur oleh Permendiknas nomor 26 tahun 2008 itu khusus tentang standar tenaga laboratorium untuk sekolah madrasah yang nanti setidaknya meliputi kepala laboratorium, teknisi, dan laboran. Nah, jadi guru dan siswa itu tidak termasuk dalam pengelola atau tenaga laboratorium. Tapi guru dan siswa itu adalah salah satu pengguna laboratorium untuk aktivitas praktikum atau pembelajaran di laboratorium. Nah, di manajemen laboratorium nanti akan meliputi perencanaan, ada operasionalnya juga, ada kontrolnya juga, dan ada keberlanjutannya bagaimana. Nah, itu akan dibahas di mata kuliah manajemen laboratorium. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pembelajaran IPA biologi. Nah,
Di pembelajaran IPA biologi, ini sebenarnya adalah suatu ilmu pengetahuan yang kebenarannya dapat diukur melalui tolok ukur kebenaran ilmu. Nah, tolok ukur kebenaran ilmunya ini nanti harus rasional dan objektif. Nah, maksudnya rasional dan objektif itu bagaimana? Ya, yang dimaksud rasional itu pasti logis, masuk akal, dapat diterima oleh akal sehat. Jadi kalau kita praktik sesuatu, hasilnya itu nanti logis dan dapat diterima dengan akal sehat. Nah, yang berikutnya adalah objektif. Nah, objektif ini adalah sesuai dengan objek, sesuai dengan hasil pengamatan yang ada, yang diamati oleh panca indera kita. Nah, jadi ini adalah tolak ukur kebenaran ilmu di pembelajaran IPA biologi, harus rasional dan objektif. Nah, nanti bentuknya pembelajaran IPA biologi apa saja? Nanti bisa melalui kegiatan praktikum, bisa juga melalui kegiatan eksperimen, dan bisa juga melalui kegiatan pembuktian. Nah, kalau praktikum nanti, itu kan sebenarnya strategi pembelajaran yang bisa memungkinkan siswa dalam mempraktekkan secara empiris dalam belajar IPA. Jadi siswa nanti mampu mengintegrasikan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya menggunakan berbagai sarana yang ada di laboratorium. Nah, untuk misal mengamati sesuatu hal. Nah, itu terkait dengan praktikum, menguji coba sesuatu hal. Nah, bisa juga nanti dalam bentuk eksperimen tertentu, bisa juga dalam bentuk pembuktian-pembuktian tertentu. Nah, itu nanti dalam kerangka untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan proses siswa. Jadi, keterampilan prosesnya nanti bisa dalam hal meramalkan, berhipotesis, mengamati, mampu mencatat data, mampu mentabulasi data, mampu merupakan data dalam bentuk tabel-tabel dan grafik, dan sebagainya. Nah, serta mampu mengeneralisasi hipotesis-hipotesis yang sudah dibuat. Nah, itu tujuannya ketika siswa melakukan pembelajaran ataupun praktikum IPA biologi di laboratorium. Nah, kemudian tujuannya, nah ini sangat penting sekali. Jadi tujuan praktikum IPA biologi ini ada beberapa. Yang pertama adalah melatih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan siswa. Nah, keterampilan dalam hal apa? Terutama ini nanti dalam hal keterampilan proses. Nah, jadi bagaimana siswa nanti mengaitkan teori-teori dengan hal-hal yang dipraktekkan secara langsung. Kenapa ketika praktikum pertumbuhan, jadi yang awalnya biji, kenapa kok bisa tumbuh dan berkembang? Awalnya biji itu isinya sel-sel apa? Kok dia bisa ya berubah menjadi struktur yang berbeda? Jadi lebih tinggi, lebih panjang, dan strukturnya jadi berubah batang, akar, dan daun. Nah, proses diferensiasi selnya ini bagaimana? Kok bisa berdiferensiasi dari struktur yang berbeda seperti itu? Nah, itu eh, mampu mengaitkan antara teori-teori yang diperoleh dengan hal-hal yang terjadi ketika praktikum dan yang terjadi di lingkungan alami siswa, itulah yang diharapkan ketika praktikum sudah selesai. Jadi mereka mampu memahami fenomena-fenomena yang terjadi di alam melalui hal-hal yang dipelajari selama pembelajaran IPA maupun biologi. Kemudian memberi kesempatan untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktek. Nah, ini tadi. Kemudian membuktikan sesuatu secara ilmiah atau scientific inquiry. Nah, jadi fenomena yang terjadi di alam bisa dibawa ke laboratorium untuk dibuktikan. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Sebabnya apa? Nah, nanti bisa dilakukan. Kemudian menghargai ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Nah, berikutnya adalah manfaat praktikum IPA biologi. Jadi sebenarnya praktikum IPA biologi itu sangat bermanfaat juga bagi siswa. Yang pertama adalah praktikum mampu mengembangkan motivasi belajar.
Jadi kalau kalian yang ketika belajar terkait dengan motivasi belajar itu nanti ada motivasi intrinsik sama ekstrinsik. Nah, terutama di sini dalam hal praktikum itu mampu memberikan dorongan untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan tapi dari dalam dirinya sebagai motivasi intrinsiknya. Kemudian mampu memunculkan rasa ingin tahu dan bisa menemukan pengetahuan melalui eksplorasi terhadap alam. Jadi harapannya melalui kegiatan praktikum siswa itu lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Ketika tahu ada hewan-hewan tertentu, tidak cuma dilihat habis itu lalu, nah habis itu berlalu ditinggal, tapi ini hewan apa diamati? Kakinya ada berapa? Bentuk matanya gimana? Dia masuk kategori mata majemuk apa tunggal? Nah, bentuk badannya gimana? Terdiri dari kepala, badan, ekor, atau bagaimana? Jumlah kakinya berapa? Dia masuk dalam kategori berkaki berapa? Nah, ini masuk dalam golongannya arthropoda kah? Golongannya moluska kah? Golongannya echinodermata? Golongannya mamalia dan sebagainya. Nah, itu sehingga ketika sudah belajar materi-materi tersebut, sudah melakukan praktikum, ketika kembali ke masyarakat, ke lingkungan alaminya, mereka lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi mulai kepo dengan kehidupan tumbuhan maupun hewan maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya itu, nah, mampu mengaitkan juga. Nah, jadi rasa ingin tahunya lebih terbentuk lagi. Kemudian berikutnya adalah praktikum mengembangkan keterampilan dasar bereksperimen. Nah, jadi tadi diawali dari praktikum dulu, habis itu eksperimen, habis itu pembuktian. Nah, jadi nanti mampu membekali keterampilan seperti mengamati, mengestimasi, mengukur, memanipulasi. Nah, memanipulasi di sini bukan memanipulasi data ya. Maksudnya memanipulasi di sini adalah memberikan treatment-treatment tertentu. Nah, kalau tadi, misal praktikum pertumbuhan tadi, yang dimaksud memanipulasi di sini, yang satu dikasih air aja, yang satu dikasih air dan pupuk, yang satu dikasih air dan hormon tertentu, misal. Yang satu dikasih tanah, tidak dikasih air, gitu. Terus dicek selama 1 minggu pertumbuhannya bagaimana. Nah, inilah yang dimaksud pemberian treatment-treatment yang berbeda, inilah yang disebut dengan memanipulasi. Selain itu juga keterampilan dasar bereksperimen ini sebenarnya juga perlu dilatih melalui observasi. Jadi nanti ketika mengamati pertumbuhan dalam kurun waktu 1 minggu, itu harapannya siswa itu mampu melihat adanya persamaan ataupun perbedaan dari objek yang diamati. Kesamaannya apa? Perbedaannya apa? Ada tidak sesuatu yang penting dari fenomena yang diamati itu? Nah, itu nanti dicatat hal-hal tertentu. Nah, itu masuk dalam kategori eksperimen. Kemudian praktikum ini menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Nah, sehingga bisa memunculkan model-model praktikum tertentu. Ada model praktikum induktif, verifikasi, discovery, dan lain-lainnya. Nah, untuk praktikum yang model induktif itu kan dari fakta ke generalisasi. Jadi dari yang khusus dulu baru ke yang umum. Jadi menemukan sesuatu secara khusus dulu, dihubungkan antara data satu dengan data yang lain, nah kemudian memunculkan kesimpulan secara umum. Itu untuk yang induktif nanti. Kemudian ada yang verifikasi. Nah, yang verifikasi ini terkait dengan mengawali penyelidikan dengan hipotesis, kemudian menguji hipotesis, kemudian mengobservasi dan bereksperimen. Nah, selain itu juga untuk model yang discovery. Yang discovery ini nanti berarti merumuskan masalah dulu, merancang eksperimen, merakit instrumennya, melakukan pengukuran, menginterpretasikan data, kemudian mengkomunikasikan. Jadi intinya yang discovery nanti untuk menemukan sesuatu hal yang baru.
Kemudian juga yang paling penting intinya adalah praktikum ini untuk menunjang pemahaman materi pembelajaran. Jadi ada materi-materi tertentu yang tidak hanya bisa disampaikan secara verbal, tapi lebih bagus kompetensinya bisa tercapai jika dilakukan praktikum di laboratorium. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini yang terakhir terkait dengan bentuk praktikum di sekolah. Jadi bentuk-bentuk praktikum di sekolah ada beberapa macam menurut Rustaman. Yang pertama adalah latihan. Nah, jadi latihan ini dilakukan secara berulang-ulang dan rutin. Nanti tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan dasar. Nah, keterampilan dasarnya seperti apa? Misal menggunakan panca indera kita untuk melakukan observasi. Observasi apa? Bermacam-macam. Misal observasi menggunakan mikroskop. Jadi mengamati bentuk-bentuk sel yang berbeda, sel tumbuhan maupun sel hewan. Dilakukan secara terus-menerus, latihan terus-menerus. Selain itu juga, selain mengamati, bisa juga keterampilan dalam hal menggambar. Nah, karena di biologi, aktivitasnya tidak hanya mengamati saja, tapi juga merupakan apa yang diamati itu dalam bentuk sesuatu. Nah, sesuatunya ini biasanya dalam bentuk gambar. Nah, berarti harus ada skill menggambar. Nah, bagaimana memunculkan skill menggambar? Jadi dilakukan latihan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Kemudian juga menggunakan peralatan, misalnya peralatan mikroskop dengan tepat dan aman. Nah, jadi ada bentuk latihan-latihan tertentu yang harus dilakukan di laboratorium nanti untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja selama di laboratorium. Jadi bagaimana caranya memanaskan, misal memanaskan cairan yang ada di tabung reaksi, cara jepitnya gimana, sudut memanaskannya gimana, apakah diam ataukah digerak-gerakkan. Nah, ini bisa diperoleh melalui latihan-latihan tertentu untuk membentuk keterampilan dasar bagi pengguna laboratorium. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk praktikum yang penyelidikan. Nah, jadi fungsinya nanti untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Nah, di sini sudah mulai ini mengembangkan analisis. Kalau tadi skill, kalau latihan tadi skill atau keterampilan dasarnya, kalau berikutnya ini sudah mulai mengaitkan antara skill dengan kemampuan kognitifnya. Jadi sudah mulai mengaitkan teori yang diperoleh selama pembelajaran dengan aktivitas praktikum di laboratorium. Jadi di sini peserta didik atau siswa itu sudah seperti ilmuwan. Nah, sudah ada objek yang diamati, terus mengidentifikasi masalah, kenapa kok bisa seperti itu, rancangan pemecahan masalahnya gimana, solusinya bagaimana, cara menerapkannya bagaimana. Jadi ada critical thinking, ada aktivitas analisis juga di sini. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah bentuk praktikum yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Nah, ini nanti untuk meningkatkan pemahaman materi pelajaran. Jadi apa yang sudah dijelaskan di teori, di materi-materi pembelajaran di kelas, nah harapannya itu nanti bisa dikaitkan dengan fenomena-fenomena alam dan bisa diamati menggunakan panca inderanya. Jadi alat inderanya yang berupa indera penglihatan, pembau, peraba, pengecap, pendengar itu semua dipakai untuk membentuk pengalaman belajar ketika praktikum di laboratorium. Nah, jadi itulah pentingnya bentuk praktikum selama di laboratorium, pentingnya aktivitas praktikum dalam menunjang pembelajaran IPA biologi ketika kalian nanti doanya ini ketika kalian nanti menjadi seorang guru di kelas. Oleh karena itu dari awal ini pahamilah bahwa aktivitas praktek ataupun praktikum selama di laboratorium itu sangat penting untuk menunjang capaian kompetensi yang sudah ditentukan di KI maupun KD. Oke.
Sekian penjelasan dari saya untuk materi pertama ini. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di forum diskusi, yang itu nanti akan jadi masukan bagi saya untuk penjelasan di video pembelajaran materi berikutnya. Oke, silahkan melakukan diskusi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.